Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students from class 8. Welcome back to English class. How are you doing today? I hope you are in a good condition and still keep spirit to study English. Hai anak-anak ibu semua, kelas 8. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat belajar bahasa Inggris. Welcome again. Hello students from class 8. Are you excited for a fun learning session? Hari ini kita akan belajar ekspresi mengundang atau mengajak seseorang dan meminta izin. Terlebih dahulu kita mengetahui apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan dua topik yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya. Tujuan yang pertama yaitu anak-anak Ibu diharapkan dapat mengaplikasikan fungsi sosial, struktur teks, dan ciri-ciri kebahasaan baik secara lisan dan tulisan terkait dengan mengundang atau mengajak seseorang, meminta izin, dan merespon kedua ekspresi tersebut sesuai konteks. Tujuan yang kedua, anak-anak Ibu diharapkan dapat membuat teks sederhana dan sangat pendek terkait dengan kedua ekspresi ini, baik untuk mengundang seseorang dan meminta izin, serta bagaimana menjawabnya sesuai konteks. Untuk ekspresi mengundang seseorang, definisinya adalah ini adalah ekspresi bahasa Inggris untuk mengundang seseorang melakukan sesuatu. Selanjutnya kita akan bahas macam-macam expressions of inviting someone atau mengundang seseorang. Ada 3 macam ekspresi dalam mengundang seseorang. Yang pertama ada inviting someone, yang kedua accepting an invitation, dan yang ketiga ada refusing an invitation. Kita bahas satu persatu ya nak. Yang pertama ada inviting someone. Ada 4 kalimat yang ada pada gambar yang bisa kita lihat. Itu merupakan contoh kalimat yang digunakan untuk mengundang seseorang. Ada kata will or would you come to my party? Please come to my house. Let's do the homework now. Can we swim together? Kata kunci yang perlu diingat oleh anak-anak ibu semua adalah kata will atau would, artinya maukah. Kemudian ada please, silahkan. Kemudian ada let's, ayo, dan can, bisakah. Selanjutnya kita bahas accepting dan refusing. Kedua ekspresi ini merupakan jawaban atau respon dari inviting someone. Ada 2 pilihan yang bisa kita pilih ketika kita menerima undangan. Kita bisa menerima undangan tersebut atau yang disebut dengan accepting an invitation, atau kita bisa menolak undangan tapi dengan cara yang sopan. Kita bahas yang pertama dulu, accepting an invitation. Ketika kita menerima undangan dari seseorang dan kita mau melakukannya, maka kita gunakan kalimat-kalimat yang ada di gambar. Ada kata I will atau I would, artinya saya mau. Jawaban dari will atau would you come to my party? Maukah Anda datang ke pesta saya? Kemudian ada kata I'd love to, saya suka. Bisa dijadikan respon dari kalimat please come to my house atau let's do the homework. Selanjutnya ada yes, of course. Ya, tentu saja. Oke, then, baik. Kemudian ada yes, we can. Bisa dijadikan respon untuk kalimat can we swim together? Kemudian ada refusing an invitation. Jika kita ingin menolak suatu undangan atau ajakan dari orang lain dengan sopan, maka kita gunakan beberapa kalimat yang ada pada gambar. Yang pertama ada I'd like to but I can't. Artinya saya menyukai itu tapi saya tidak bisa. Kemudian ada I'm sorry, mohon maaf, I can't, saya tidak bisa. Ada I want atau I wouldn't, saya tidak mau. Selanjutnya kita bahas expressions of asking a permission atau meminta izin.
Asking for permission adalah ekspresi dalam bahasa Inggris untuk meminta izin kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Sama dengan ekspresi mengundang seseorang tadi, di sini kita jumpai ada 3 macam ekspresi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, meminta izin atau asking for permission. Ada beberapa contoh yang bisa kita kenali, yaitu kalimat untuk meminta izin. Ada yang pertama, may I use your handphone? Bolehkah saya menggunakan HP-mu? Can I go with my friends? Bisakah saya pergi dengan teman-teman saya? Do you permit me to fly kites? Apakah Anda mengizinkan saya bermain layang-layangan? Yang terakhir ada, do you give me a permission to buy a book? Apakah Anda memberikan izin kepada saya untuk membeli buku? Beberapa kalimat atau kata yang bisa diingat untuk dikenali sebagai kalimat yang menunjukkan ekspresi meminta izin adalah ada kata may, can, permit, dan permission. Selanjutnya kita bahas respon atau jawaban dari asking for permission. Ada 2 pilihan. Yang pertama ada accepting a permission atau kita menerima izin dari seseorang. Bisa kita gunakan beberapa kalimat yang ada pada gambar. Ada kata yes you may, ya, Anda dibolehkan. Okay, you can. Baik, Anda bisa. Yes I do. Baiklah, of course you can. Tentu saja Anda bisa. Sure, tentu. Kemudian kita bahas lagi refusing a permission. Artinya menolak izin dengan sopan. Ada kalimat I'm sorry, maaf, mohon maaf. No, you may not. Tidak, Anda tidak dibolehkan. No, I don't. Saya tidak mengizinkan. Sorry, you can't. Mohon maaf, Anda tidak bisa. Sekarang kita membahas keywords atau kata-kata kunci untuk mengenali suatu kalimat itu adalah ekspresi mengundang seseorang atau meminta izin. Untuk mengetahui apakah suatu kalimat merupakan ekspresi mengundang seseorang atau inviting someone, anak-anak ibu harus ingat ada kata will atau would, ada let's dan can. Kemudian untuk kata-kata kunci untuk mengenali apakah suatu kalimat merupakan kalimat meminta izin, ada kata permit, permission, ada may dan can. Demikianlah penjelasan dari kedua ekspresi yang kita pelajari hari ini, yaitu expressions of inviting someone dan asking for permission. Sekarang tugas Ananda yaitu silahkan kerjakan LKS halaman 41 sampai 42, kerjakan competence test bagian A pada buku latihan. Kemudian tulis jawaban dengan kalimat keterangannya. Contohnya ada di nomor 3, misalnya jawabannya A, maka ditulis keterangannya wonder. Kemudian jangan lupa tulis identitas Ananda pada bagian atas lembar jawaban. Ada nama dan kelas, jangan lupa ya. Kemudian setelah Ananda selesai mengerjakan, silahkan fotokan jawaban Ananda dan kirim ke nomor WA Ibu. Bagi yang mengumpulkan dengan sesuai instruksi yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya, maka Ananda akan mendapatkan nilai tambahan. Bagi anak-anak Ibu yang memiliki kendala dan pertanyaan, silahkan hubungi Ibu melalui WA. Dan demikianlah pelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak Ibu semua. Selamat mengerjakan, tetap semangat. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.